pertanyaan berikutnya setelah Anda tahu fungsi KNK di perusahaan. Pertanyaannya adalah, siapa sih yang harus dilakukan training? Ya, siapa yang harus mendapatkan pelatihan? Siapa yang harus mendapatkan sertifikasi? Oke. Nah, siapa saja mereka? Mereka adalah personil perusahaan yang ditunjuk oleh pemberi kerja atau manajemen perusahaan yang bertugas untuk melaksanakan manajerial, pengawasan, atau pelaksanaan harian terkait dengan norma kerja atau terkait dengan ketenagakerjaan yang ada di perusahaan. Ya, mereka-mereka nih, siapa? Manajer HRD kah? Atau direktur HRD kah? Atau supervisor HRD kah? Atau siapapun yang ada concern dengan ketenagakerjaan. Termasuk di dalamnya adalah serikat pekerja. Ya, termasuk di dalamnya siapa? Serikat pekerja. Karena jangan sampai gini loh, justru mereka-mereka yang menangani masalah ketenagakerjaan nggak tahu tentang aturan yang ada di Indonesia. Ya kan? Ini kan konyol gitu kan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang dilakukan oleh perusahaan, semua harus ada dasarnya, semua harus ada payung hukumnya. Sehingga apapun yang kita kerjakan itu sesuai dengan norma yang ada. Oke? Karena kembali, semua perselisihan terjadi yang ada di Indonesia, nomor satu disebabkan karena kita tidak tahu aturannya bagaimana. Anda bayangkan, kalau kita mau main bola, kita mau main sepak bola, ya, mau atau main olahraga apapun. Nomor satu yang harus kita ketahui kalau kita mau main apa? Aturannya bagaimana? Kalau aturannya nggak kita ikutin, ya nggak usah main. Kalau orang nggak tahu aturan dan ikut main, Anda tahu akibatnya. Pasti akan kacau, ya kan? Oh, bahwa offset itu seperti apa? Yang dimaksud dengan bola keluar itu bagaimana? Yang dimaksud dengan pelanggaran yang menyebabkan kartu merah, pelanggaran yang menyebabkan kartu kuning itu seperti apa? Kalau itu semua saya sebagai pemain nggak tahu, saya sebagai manajer tidak tahu, ya tentu itu semua akan saya langgar. Jadi siapa yang harus di-training? Siapa yang harus disertifikasi? Yang harus di-training dan disertifikasi adalah orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan yang ada di perusahaan. Tentu harus disetujui oleh manajemen perusahaan atau pemberi kerja. Kenapa? Karena setelah kita lakukan training, setelah kita lakukan sertifikasi, mereka harus melakukan self-assessment di perusahaan untuk memberikan feedback kepada manajemen bahwa ada permasalahan A, B, C yang harus ditanganin. Jika tidak ditangani, maka akan ada resiko A, B, C yang dalam jangka pendek maupun jangka panjang bisa berakibat negatif, bisa berakibat negatif untuk operasional perusahaan. Jelas ya? Oke, berikutnya saya akan jelaskan di mana harus training. Ya, bagaimana caranya? Oke. Di mana harus dilakukan training untuk orang-orang yang memang sudah ditunjuk oleh pengusaha. Ya, seperti yang sebelumnya saya sudah bilang, siapa saja mereka? Oh, manajer HRD kah? Atau supervisor HRD kah? Atau staff HRD kah? Atau serikat pekerja yang ada di perusahaan. Oke, kalau mereka sudah kita tunjuk, pertanyaan berikutnya di mana trainingnya? Trainingnya adalah di PJKNK, Perusahaan Jasa Training Kader Norma Ketenagakerjaan yang sudah disetujui oleh, yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja. Di Indonesia ada beberapa, salah satunya adalah di sini di KPK. Ya, Anda bisa klik link yang ada. Anda bisa mulai bertanya kapan kelasnya dan lain sebagainya. Bagaimana metodenya? Metodenya akan ada pelatihan yang jumlahnya 8 hari kepada personel Anda. Biasanya kita lakukan baik itu secara offline ataupun secara online, tergantung permintaan Anda. Kalau saya lebih suka secara offline, sehingga kita bisa diskusi lebih banyak, sehingga ilmu yang Anda dapatkan, ilmu yang didapatkan oleh personil perusahaan tersebut makin tebal, ya kan? Makin tebal. Ya.
Trainernya siapa sih Pak? Trainernya karena yang sudah di-assign adalah PJKNK yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja, maka trainer atau pelatih yang akan didatangkan untuk melatih adalah mereka-mereka yang sudah tersertifikasi dan punya license ya, punya izin, punya SIM untuk melakukan training kepada personil-personil yang ada di perusahaan. Apakah ada trainer yang belum tersertifikasi atau belum punya SIM melakukan training? Tidak boleh. Kenapa? Karena hasil training tadi, ya kan, apa yang sudah Anda lakukan pelatihan, apa yang sudah dilatih selama lebih dari 8 hari tadi, nanti berikutnya akan ada yang disebut dengan uji kompetensi. Jadi nggak cukup training aja teman-teman. Akan ada uji kompetensinya yang dalam langkah berikutnya akan dikeluarkan sertifikasi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang menunjukkan bahwa personil tersebut sudah punya kualifikasi untuk melakukan internal assessment di bidang ketenagakerjaan atau melakukan atau sebagai kader normal ketenagakerjaan yang ada di perusahaan. Ya. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya adalah membantu pemberi kerja atau membantu pengusaha untuk mendeteksi dini potensi-potensi pelanggaran norma ketenagakerjaan yang ada di perusahaan, ya, sehingga hal tersebut bisa menghindari adanya pelanggaran yang dalam jangka panjang bisa berakibat perselisihan hubungan industri dan lain sebagainya. Ya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kembali keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang bisa ada masalah tentunya. Ya, jadi konsep KNK secara keseluruhan itu adalah PCI atau PCI, Private Compliance Initiative. Jadi inisiatifnya datang dari kita, datang dari perusahaan. Perusahaan nggak perlu lagi diawasi oleh pengawas, gitu kan? Tapi di dalam perusahaan sudah ada yang memberikan feedback kepada manajemen bahwa perusahaan sedang baik-baik saja atau perusahaan tidak sedang baik-baik saja. Oke, ya. Nah, nanti akan ada satu part lagi, saya akan jelaskan fungsinya apa buat saya sebagai kader norma ketenagakerjaan gitu kan, sehingga saya perlu dapat sertifikasi. Apa sih benefitnya buat saya? Setelah ini kita akan bahas. Oke? Salam kompeten.